Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam personil museum terdapat seseorang yang berkedudukan sebagai kurator. Nah, kurator ini mempunyai tugas ya, untuk mengumumkan ya, interpretasi arkeologis terhadap benda-benda sebagai pembuktian keberadaan manusia dan juga eksistensi lingkungan hidup serta hasil karya manusia pada masa yang lampau. Nah, jadi kurator adalah interpreter ya, penafsir. Jadi yang ditafsirkan adalah benda-bendanya dan kemungkinan juga lingkungan di mana ya, benda-benda itu ditemukan, berarti berkaitan dengan situs. Jadi situs ini menjadi penting karena benda itu akan terkait dengan sejarah ya suatu tempat tertentu ya, dan kemudian juga karya manusia dari masa lampau. Jadi artefak-artefak buatan manusia, yaitu artefak yang berbau kolektif. Jadi semua benda bersejarah itu kebanyakan merupakan karya kolektif ya, karena mereka tentu saja dalam proses penciptaan dan pembuatan itu selalu terhubungkan dengan orang lain. Nah, jadi interpretasi itu penting ya, karena memang benda-benda itu adalah benda-benda mati. Ya, jadi benda-benda pembuktian ya bahwa manusia itu ada, itu adalah benda mati. Karya manusia juga mati. Nah, tentu saja artefak atau sebagai benda mati, dia tidak bisa berbicara sendiri. Artinya yang bisa berbicara adalah kurator sebagai interpretasi arkeologis ya. Jadi kurator yang tugasnya menginterpretasikan itu adalah orang yang membunyikan benda-benda mati ya, karena benda-benda mati itu tidak pernah berbicara mengenai dirinya sendiri, tetapi melalui interpreter ini maka kemudian publik bisa mengetahui apa sebenarnya yang berkaitan dengan benda-benda itu, lingkungan dan karya manusia. Nah, jadi pada intinya interpreter ini menjembatani ya antara benda-benda yang tidak pernah berbicara sendiri atau tidak pernah menyatakan dirinya sendiri dengan publik. Jadi publik itu mengetahui segala sesuatu mengenai benda-benda dan lingkungan manusia itu memang tergantung kepada kuratornya. Jadi kurator arkeologi. Jadi kurator ini berperan untuk menjelaskan ya, jadi menjelaskan mengenai apa nama benda itu ya, kemudian juga kapan ditemukannya, kemudian tempat penemuannya, dan kemudian juga menafsirkan dari zaman yang mana, kemudian juga diinterpretasikan
fungsinya apa, ya. Nah, jadi supaya publik yang masuk ke museum itu bisa mengetahui dengan jelas. Nah, tentu saja mengumumkan interpretasi itu tidak hanya verbal, tidak dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk tulisan ya. Jadi memang sebaiknya semua benda yang tersimpan dalam museum di bawahnya ada keterangan serba-serbi mengenai benda koleksi itu, ya, agar orang bisa membacanya sendiri, ya. Nah, sehingga kemudian bisa membantu bagi orang-orang yang awam untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, tetapi bisa juga dilakukan dengan secara visual. Jadi secara visual itu biasanya dengan peristiwa pameran. Jadi memang museum bisa melakukan pameran pada hari-hari tertentu, atau bisa juga pameran dengan cara ya museum keliling, ya, atau bisa juga ya memamerkan dalam bentuk video ya, video audio visual. Jadi seperti film tentang museum itu. Jadi publik misalnya bisa juga tidak usah ke museum, tetapi diputar ya film tentang museum itu. Nah, sehingga tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama karena harus berhenti lama pada setiap objek atau koleksi. Jadi setiap koleksi dijelaskan asal-usulnya, ya, namanya, fungsinya, dan seterusnya. Nah, itulah ya, ketika zaman sudah mulai maju, maka pameran dalam bentuk audiovisual saya kira bisa mewakili ya, atau mengganti dengan daripada kalau pameran secara langsung. Jadi pamerannya adalah pameran audiovisual. Nah, ini adalah cara yang lebih praktis ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.